Selamat malam Ki Geni. Malam. Kemarin kan video sebelumnya kita udah bahas tentang apa itu pelet dan definisi pelet secara sedikit ya. Iya. Sekarang kita bahas lagi masalah pelet kelanjutannya ya. Adakah bahan atau ritual khusus yang sering digunakan dalam proses pelet itu, Ki? Kalau untuk lebih terbukanya, bahan-bahan itu banyak banget. Ada yang pakai umbi rampe, ada yang pakai minyak-minyak tertentu, ada yang pakai darah-darah juga, ataupun dari unsur-unsur hewan yang digunakan sebagai media dari pelet. Ada juga yang pelet ini menggunakan kayak boneka yang terus taruh foto target ataupun barang-barang target itu nanti dikuburkan di kuburan. Itu pun ada kuburan-kuburan tertentu yang mereka itu anggap ini bisa bekerja nih gitu. Tapi kita nggak mengajarkan di sini, tetapi lebih ke arah mengedukasi aja bahwa pelet itu banyak jenisnya, banyak juga benda-benda yang bisa dipakai sebagai alat ritual, bisa dengan mantra. Ada yang menggunakan mantra, ada yang menggunakan perabotan-perabotan. Kalau orang zaman dulu tuh pakai apa yang biasa dimakan, kayak nasi, kayak apa, dari makanan, dari minuman. Itu benda-benda pelet itu banyak sekali jenis ragamnya. Kalau yang Ki Geni dalami sendiri itu jenis pelet apa, Ki? Kalau yang saya dalamin itu semuanya, Wi. Jadi hampir semua jenis pelet Nusantara itu gue dalamin dan gue praktikkan di dalam sebuah bisa dibilang ini formula sendiri dalam ritual pelet mangkok merah. Nah, di dalam mangkok merah ini udah tersedia semuanya jenis pelet yang ada, yang akhirnya kita memilah dan memilih. Tidak semuanya dipakai, tergantung kebutuhannya, tapi pasti ada salah satunya yang memang itu menjadi sebuah, ibaratnya ada jagoannya lah gitu. Jadi emang ada bisa dibilang sih jurus andalannya tuh ada yang bisa menembus keluar pulau ataupun keluar benua. Berapa lama biasa efek pelet bertahan dan apakah itu tergantung pada faktor tertentu? Jadi efek pelet sendiri secara umumnya sih itu ada yang bermacam-macam juga. Ada yang 40 hari, ada yang 30 hari itu sudah hilang, ada yang 3 bulan, 100 hari itu bisa memudar ataupun menurun kekuatan peletnya. Nah, bedanya di mangkok merah ini, kita lebih membuat pelet ini menjadi sebuah pelet yang permanen. Makanya di mana pelet ini harus digunakan sebaik mungkin untuk jangka panjang ataupun selamanya. Jangan merusak mental seseorang, jangan sampai merugikan. Kalau bisa pelet ini digunakan benar-benar untuk yang memang mengungkapkan rasa sayang dan rasa cinta yang sesungguhnya, walaupun itu kamu udah pernah menyakiti, pernah apa sehingga seseorang ini pergi gitu. Nanti di sesi konsultasi itu akan kita perbaiki semuanya dan bakal saya kasih solusi-solusi yang dimana solusi ini bermanfaat untuk jangka panjang. Faktor-faktor yang menggagalkan pelet itu apa, Ki? Nah, yang menggagalkan proses pelet ini sendiri itu balik lagi ke si pemintanya biasanya. Peminta ini belum siap menggunakan ataupun dia udah banyak trauma, udah banyak datang ke praktisi-praktisi yang katanya bisa untuk memelet seseorang ini. Yang akhirnya itu membuat dia trauma, begitu dia datang ke sini, pelet itu disamaratakan sama dia. Gitu. Jadi jangan, kalau kita memelet seseorang itu harus lepasin dulu, harus benar-benar pasrah gitu. Yang akhirnya pelet ini akan bekerja dengan sendirinya karena sistem kerja pelet ini akan mengambil perasaan. Jadi perasaan si peminta ini akan dipindahkan ke target yang akan dipelet. Itu biasanya kendala-kendala yang membuat pelet ini lambat. Di saat seseorang ini penuh dengan kemelekatan ataupun penuh dengan keinginan yang tidak bisa dikontrol lagi. Yang akhirnya ini membuat kerja pelet itu akan berdampak lama, tidak terlihat hasilnya. Kalau peletnya pasti masuk. Terkadang kalau ini dilakukan, misalkan kayak dia masih belum siap gitu ya, makanya kan kita bertanya dulu, jangan buru-buru untuk mengambil keputusan untuk memelet seseorang, karena siapkan dulu diri kalian. Kalau begitu udah siap baru pelet, kalau belum siap mendingan jangan dulu. Apakah pelet bisa dihentikan atau dibatalkan ketika prosesnya sudah berlangsung, Ki? Itu bisa dibatalkan tapi agak makan waktu yang lama ataupun harus dengan alasan yang tepat. Alasan itu bisa dibilang harus logis dan ini udah gak pantas lagi untuk dipertahankan gitu loh. Itu bisa dibatalkan ataupun diritualkan untuk dipisahkan. Bagaimana seorang bisa melindungi diri dari upaya pelet yang tidak diinginkan?
Pelet ini kan masuknya ke ranah guna-guna. Jadi di ranah guna-guna itu masuk di golongan kata sihir. Nah, ilmu sihir ini kita ketahui di setiap agama, setiap keyakinan punya yang namanya proteksi diri, yaitu di mana seseorang ini harus menstabilkan keimanannya untuk mempertahankan dari godaan-godaan ataupun serangan-serangan yang datang. Contohnya ada orang yang tiap hari keinget terus sama seseorang ya, akhirnya dia bilang, wah kayaknya gue dipelet nih. Nah, itu belum tentu pelet. Mungkin ada suatu hal yang kalian buat ataupun kesalahan yang kalian buat di masa lalu sehingga kalian teringat sama si seseorang ini. Ya, akhirnya itu memperkuat energi negatif untuk menjadikan itu sebuah yang lebih fatal ke depannya. Makanya di saat kita mempunyai pikiran negatif, perasaan negatif, cepat-cepat ingat sama Sang Maha Pencipta agar kalian cepat bisa dibilang dilindungi lah, diproteksi sama energi alam semesta ataupun energi dari Sang Pencipta, yang akhirnya ini menjadi sebuah benteng kita tidak terkena pelet ataupun guna-guna yang semacam. Adakah mitos tentang pelet yang sering disalahpahami oleh masyarakat umum, Ki? Nah, mitos yang selama ini orang salah pahami tentang pelet itu kebanyakan lebih ke arah cepatnya. Nah, karena kan mereka banyak yang nonton dari video, film atau apa, itu mendistract seseorang ini untuk melakukan pelet. Karena di film itu cepat banget. Ya, karena kalau film itu sampai 40 hari itu bakal ada episode. Ya kan, dan tidak menarik. Makanya di film itu dipercepat karena tayangan durasinya itu 1-2 jam. Ya, akhirnya orang menganggap pelet itu bisa kayak gini terus wah, di film kan memang dibuat singkat, padat dan poin langsungnya gitu. Tetapi terkadang ada yang ditambah-tambahkan sehingga seseorang ini akan berpikir bahwa pelet ini bisa se-ekstrim dan secepat itu, seinstan itu gitu. Tapi enggak, semuanya harus butuh proses. Bahkan di dunia sihir lainnya seperti mencelakakan seseorang pun itu ada proses di situ. Dan ada tata cara yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan gitu. Untuk melakukan ritual pelet ini, Ki, butuh waktu berapa hari untuk kerjanya situ? Jadi kalau untuk pelet sendiri ataupun guna-guna itu kita lebih meletakkan waktu yang agak panjang, 41 hari. Dikarenakan prosesnya itu bermacam-macam, kan udah include semuanya dalam satu pelet mangkok merah itu, seperti pelet, ikat sukma, terus kunci syahwat, semuanya itu ada di situ. Makanya kita lebih baik mengambil waktu yang lama untuk proses ketenangan si pemintanya juga. Ada nggak nih, Ki, tantangan terberat yang dihadapi saat menangani kasus pelet ini? Tantangan terberat itu sebenarnya balik lagi, rule-nya itu sama. Semua penanganan itu pernah saya lakukan dan pernah saya laksanakan selama praktek 25 tahun ini. Yang akhirnya itu kembali lagi yang membuat susah ini sebenarnya ada foto ataupun data yang tidak lengkap dan juga seperti ambisi ataupun sebuah keinginan yang terlalu besar dan tidak bisa dilepaskan dari si peminta ini. Terus juga mereka ini kan di saat meminta dengan ambisi, dengan penuh butuh buru-buru gitu ya kan, akhirnya itu membuat kita nggak tenang dalam mengerjakannya. Dampak terburuk bagi peminta pelet dan si korbannya itu apa, Ki? Dampak terburuk bagi si peminta itu lebih di saat orang ini nggak siap meminta pelet, itu dampaknya itu bisa seperti orang yang seperti terkena pelet gitu loh. Pelet itu bisa berbalik, jadi berbalik ke si pemintanya. Ya akhirnya peminta itu susah tidur, panik, kepikiran, perasaan nggak tenang, malas mau ngapa-ngapain, seperti dampak terkena pelet. Nah, sedangkan yang di pelet itu kalau memang si pemintanya udah siap, itu akan lebih baik hasilnya karena kita sebagai peminta di saat konsultasi itu udah dipersiapkan gitu, ada poin-poin di setelah konsultasi itu harus kita jalankan sehingga dampak ke ini sebenarnya nggak terlalu buruk. Tetapi jika ini menjadi sebuah mainan, itu yang akan berdampak negatif ataupun berdampak tidak baik kepada si target pelet ini. Pesan kayak gini untuk yang sudah menggunakan dan akan menggunakan pelet. Ya, untuk yang akan menggunakan lebih filter lagi, jangan terburu-buru, jangan mudah tertarik dengan iklan, lebih dalamin lagi. Kalau kalian ragu, mending jangan paksakan. Kalau belum siap, jangan paksakan. Dan juga untuk yang sudah menggunakan, patuhi tata caranya dan manusiakan manusia jika pelet ini sudah berhasil.